Kisah di negeri Israel, Raja Daud telah lanjut usianya dan kondisi fisiknya mulai menurun. Meskipun tubuhnya selalu diselimuti, namun badannya tetaplah dingin. Kegelisahan melingkupi hati Raja Daud, sebab Raja belum melaksanakan sumpahnya untuk mengangkat Salomo anaknya menjadi raja atas Israel dan Yehuda. Sementara usianya semakin tua dan tubuhnya semakin lemah. Setelah didengar oleh Raja Daud bahwa Adonia, salah satu anaknya, telah mengangkat dirinya menjadi raja menggantikan dirinya, maka Raja menyuruh pengawalnya untuk memanggil Batseba. Pengawal, Ya, tuanku Raja Daud. panggil Batseba dan suruh menghadapku. Siap, tuan. Pengawal itu berlari keluar ruangan, segera mencari perempuan itu. Lalu perempuan itu buru-buru masuk menghadap Raja dan berdiri di depan Raja. Demi Tuhan yang hidup, pada hari ini aku akan melaksanakan apa yang kujanjikan kepadamu. Anakmu Salomo akan menjadi raja sesudah aku, dan dialah yang akan duduk di atas takhtaku menggantikan aku. Kemudian Batseba berlutut di hadapan Raja Daud dan sujud menyembah sang raja sambil berkata, Hidup tuanku Raja Daud untuk selama-lamanya. Batseba mengundurkan diri dari sana. Dan untuk menepati janjinya, Raja Daud menyuruh pengawalnya untuk memanggil Imam Zadok dan Nabi Nathan dan Benaya bin Yoyada. Pengawal, Ya, tuanku Raja Daud. panggil Imam Sadok, Nabi Nathan dan Benaya bin Yoyada, suruh mereka menghadapku. Siap, tuan. Sang pengawal segera melaksanakan tugasnya, keluar ruangan dan mencari ketiga orang penting yang disuruh menghadap raja. Tak lama kemudian, masuklah ketiga orang tersebut menghadap Raja Daud. Mereka duduk di depan raja. Kata Raja Daud kepada mereka, Bawalah pengawal-pengawal yang terbaik dari istana, kawalah anakku Salomo ke Gibon, urapilah dia di sana menjadi raja atas Israel. Kemudian serukanlah, hidup Raja Salomo, dan kawalah dia kembali pulang, dan dia akan duduk di atas takhtaku, menggantikan aku menjadi raja atas Israel dan Yehuda. Amin. Seperti Tuhan menyertai tuanku Raja Daud, demikianlah kiranya Tuhan menyertai Salomo. Semoga Tuhan membuat tahta Salomo lebih agung daripada tahta tuanku Raja Daud. lalu pergilah ketiga orang tersebut untuk melaksanakan titah raja. Berangkatlah ketiga orang ini, Imam Sadok, Nabi Nathan, Benaya bin Yoyada, orang Kreti dan orang Pleti menemui Salomo. Mereka menyampaikan pesan Raja Daud kepada Salomo. Salomo sangat kaget dengan berita tersebut. Apa benar aku yang dipilih tuanku Raja Daud menjadi raja atas Israel dan Yehuda? Aku masih sangat muda. Bukankah Adonia kakakku telah mengangkat dirinya menjadi raja menggantikan Daud ayahku? Salomo, ayahmu Raja Daud telah bersumpah di hadapan Tuhan Allah dan di hadapan ibumu Batseba bahwa dia akan mengangkat engkau menjadi raja Israel menggantikan dirinya. Jika memang hal itu yang dikehendaki Raja Daud ayahku, maka aku bersedia menjadi raja atas Israel dan Yehuda menggantikan ayahku. Imam Sadok yang telah membawa tabung tanduk berisi minyak urapan mengurapi Salomo di hadapan Nabi Nathan, Benaya bin Yoyada, orang Kleti dan di hadapan rakyat banyak. Demi Tuhan Allah bangsa Israel, aku mengurapimu Salomo bin Daud. Mulai hari ini engkau menjadi raja atas Israel dan Yehuda. Amin. Kemudian mereka membunyikan sangkakala dan seluruh rakyat berseru dengan keras. Hidup Raja Salomo! 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 Hidup Raja Salomo!
Setelah itu, rakyat Israel berjalan di belakang Raja Salomo. Mereka mengiringi dia sambil membunyikan suling dan menari beramai-ramai, bersukaria atas diurapinya Salomo menjadi raja baru atas Israel. Raja Salomo menjadi menantu Fir'aun, raja Mesir, karena ia mengambil anak Fir'aun menjadi istrinya dan membawanya ke kota Daud. Pada masa pemerintahannya, Raja Salomo mendirikan istana yang megah. Di samping itu juga, dia juga mendirikan rumah Tuhan yang dikelilingi oleh tembok yang kokoh di sepanjang Yerusalem. Pada suatu hari, Raja Salomo pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban kepada Allah. Dan Tuhan menampakkan diri kepada Raja Salomo lewat mimpinya. Lalu Allah berfirman, Salomo, Salomo, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau, dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar, dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahta seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkau yang mengangkat hambamu menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Adalah baik di mata Tuhan apa yang menjadi permintaan Salomo. Berfirmanlah Allah kepadanya, Oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian, dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukuman, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Maka Salomo menjadi raja yang besar, melebihi Raja Daud ayahnya. Dan ia memerintah kerajaan Israel dengan adil, jujur dan benar. Rakyat Israel sangat menyayangi dan menghormati Salomo karena dia adalah raja yang sangat bijaksana, penuh hikmat dan pengertian. Di sebuah rumah yang sederhana, hiduplah dua orang perempuan sundal bernama Esther dan Safira. Keduanya sama-sama mengandung dan melahirkan pada waktu yang hampir bersamaan. Mereka sama-sama melahirkan bayi laki-laki, dan karena rumah yang mereka tempati begitu sempit, maka mereka tidur bersama dalam satu kamar dengan tempat tidur yang berbeda. Pada satu malam, tanpa sengaja, Safira meniduri bayinya sehingga bayinya mati kehabisan udara. Safira terbangun di tengah malam dan alangkah kagetnya ia ketika mendapati bayinya sudah tidak bernyawa lagi. Hah? Ada apa dengan bayiku? Ia menyesal karena terlelap tanpa sadar telah meniduri bayinya sampai mati. Safira yang licik dan tidak mau kehilangan bayi yang baru dilahirkannya memandang Esther yang sedang terlelap bersama bayi di sampingnya.
Kemudian ia menggendong bayinya yang telah mati, mengendap-endap ke tempat tidur Ester, dan dengan diam-diam dia menukarkan bayinya yang telah mati dengan bayi Ester. Bayinya yang telah mati dengan bayinya Ester, dia kembali ke tempat tidurnya dan tidur tanpa beban. Di pagi hari, Ester terbangun dan hendak menyusui bayinya. Oh, dia sangat terkejut mendapati bayinya sudah tidak bergerak lagi. Bayiku telah mati. Kenapa kau mati, Nak? Apa yang telah aku lakukan? Ester tiba-tiba berhenti menangis sambil memperhatikan bayinya dengan seksama. Kau bukan bayiku. Aku sangat mengenal bayiku. Kau bukan bayi yang kulahirkan. Kemudian Ester berjalan menuju tempat tidur Safira dan dia mendapati bayinya di samping Safira. Dia membangunkan Safira. Bangun, Safira, bangun! Ngapain sih kamu bangunin aku? Aku kan lagi tidur tahu. Kamu telah menukar bayimu yang telah mati dengan bayiku saat aku sedang terlelap. Ini bayiku. Enak aja. Ini bayiku tahu. Bukan, dia bayiku. Jangan sembarangan kamu, Ester. Dia bayiku. Kamu salah, Safira. Dia bayiku. Ih, dia bayiku tahu. Bayiku. Lu Ester, dengar baik-baik ya. Bayi ini tidak akan pernah jadi milikmu, tahu? Sementara kedua perempuan itu bertengkar memperebutkan bayi mereka, lewatlah di depan rumah mereka seorang pengawal Raja Salomo mendengar pertengkaran mereka. Lalu pengawal itu masuk, mendapati kedua perempuan itu sedang memperebutkan seorang bayi. Apa-apaan kalian berdua ini? Lalu Ester menceritakan kejadian yang sebenarnya kepada pengawal tersebut dari awal kejadian sampai mereka saling memperebutkan bayi tersebut. Jangan dengarkan dia, pengawal. Dia itu sudah gila. Bayinya yang sudah mati ditidurinya. Bangun-bangun mau ngambil bayi orang. Kamu berbohong, Safira. Kamu yang menukar bayimu yang telah mati dengan bayiku pada saat aku terlelap, kan? Iya kan? Kamu jangan asal nuduh ya. Mana buktinya? Mana? Segala sesuatu harus dibuktikan. Dan bukti yang ada, bayi di sampingku masih hidup, sedangkan bayi di sampingmu sudah mati. Sudah. Kalian berdua akan saya bawa ke istana Raja Salomo. Biar raja yang menentukan siapa yang akan menjadi ibu bayi ini. Saya setuju, pengawal, karena saya percaya kalau Raja Salomo adalah raja yang bijaksana. Bagus itu. Kamu kan gak punya bukti apapun bahwa bayi itu milikmu. Biar tahu rasa kau, Ester. Sembarangan aja mau ngambil bayinya orang. Diam! Kalian bisa diam gak sih? Pengawal, jangan hiraukan dia. Dia tuh iri sama aku. Soalnya aku kan lebih cantik dari dia. Aku lebih gaya dari dia. Bahkan aku lebih hot loh dari dia. Sudah. Sekarang kalian berdua ikut saya ke istana Raja Salomo. Sementara itu di istana Raja Salomo, terlihat Raja Salomo baru selesai jalan-jalan mengunjungi rakyatnya dan kembali lagi ke istana. Baru saja Raja Salomo duduk di singgasana, seorang pengawal masuk menggendong seorang bayi disertai dua orang perempuan yang sepertinya sedang bertengkar. Sesampai di hadapan Raja Salomo, pengawal itu sujud menyembah raja diikuti kedua perempuan tersebut. Raja Salomo yang bingung dengan keberadaan bayi tersebut langsung mendapat penjelasan dari sang pengawal. Tuanku Raja Salomo, hambamu membawa dua orang perempuan ini karena masing-masing mereka mengklaim sebagai ibu dari bayi ini.
dan hambamu tidak tahu siapakah sebenarnya ibu kandung dari bayi ini. Oleh sebab itu, hamba membawa kedua perempuan ini kepada tuanku, karena hamba percaya tuanku Raja Salomo memiliki hikmat dan pengertian dari Tuhan untuk dapat mengetahui siapakah sebenarnya ibu dari bayi ini. Siapakah nama kalian berdua? Saya Safira, Tuan, dan dia Esther. Apakah sebenarnya yang terjadi di antara kalian berdua? Tuanku Raja Salomo yang bijaksana, aku dan Safira hidup seatap. Kami sama-sama mengandung. Aku melahirkan seorang bayi terlebih dahulu, dan 3 hari kemudian Safira menyusul melahirkan seorang bayi. Tidak ada orang lain di rumah selain kami berdua, bersama dengan bayi kami masing-masing. Dan tadi malam, sewaktu kami tidur, tanpa sadar karena ketiduran, si Safira menindih bayinya sampai mati. Kemudian pada waktu aku sedang terlelap, dia mengambil bayiku dan menukarkan dengan bayinya yang sudah mati. Tetapi ketika aku bangun di pagi hari untuk menyusuinya, tampaklah olehku bayi itu sudah mati. Tetapi ketika aku memperhatikan dengan seksama, ternyata dia bukan bayiku. Bayiku itu berambut tebal, bermata sipit, seperti tuanku Raja Salomo, dan berhidung mancung. Sedangkan bayi yang ada di pangkuanku berambut tipis, bermata bulat, dan mempunyai hidung seperti jambu, sama seperti Safira. Enak aja kamu bicara, Esther. Ngaca dong. Gak lihatkah kamu bahwa aku ini lebih cantik dari kamu? Masa cantik-cantik begini punya anak berhidung jambu seperti kamu? Sorry lah, Yau. Safira, sebaiknya kamu diam dan biarkan Esther selesai berbicara. Baik, Tuanku Raja Salomo. Esther, teruskan ceritanya. Baiklah Tuanku Raja Salomo, setelah aku mengamat-ngamati, tampaklah olehku bahwa bayi yang ada di pangkuanku adalah bayi Safira. Lalu aku membangunkan Safira dan menukarkan bayinya yang telah mati dengan bayiku yang ada di sampingnya. Dia berbohong, Tuanku Raja Salomo. Bayi itu adalah milikku. Buktinya, dia ada di sampingku, bukan di sampingnya Esther. Alah, bilang aja kalau kamu sengaja membunuh bayimu yang jelek itu karena kamu iri dengan bayiku yang cantik. Ya jelas cantik lah. Masa maminya cantik punya bayi jelek kayak kamu? Ih! Aku tidak berbohong. Buktinya, kain yang membungkus bayi itu bertuliskan namaku. Itu berarti bayi itu adalah bayiku. Waduh, bakal ketahuan nih kalau aku bohong. Aku harus mencari akal. Berpikir, Safira, berpikir. Aha, aku ada akal. Hei Esther, berani-beraninya kamu berbohong di hadapan Tuanku Raja Salomo. Bilang saja kalau kamu sudah merencanakan semuanya. Ketika aku tertidur, kamu ganti lampin bayiku dengan lampin bayimu. Begitu juga sebaliknya, kamu ganti lampin bayimu dengan lampin bayiku, supaya aku kelihatan bersalah di hadapan Tuanku Raja. Iya kan? Kamu salah mengiraku, Safira. Mana berani aku berbohong di hadapan Tuanku Raja Salomo, seorang raja yang dikenal bijaksana dan penuh pengertian. Alah, gombal kamu. Pura-pura lagi majang wajah memelas, biar dikasihani raja ya? Cukup. Sudah, cukup saya mendengarkan perdebatan kalian. Pengawal. Ya, Tuanku Raja Salomo. Ambilkan pedang. Baik, Tuan. Esther kelihatan kaget dan deg-degan dengan perintah raja kepada pengawalnya. Sementara Safira tersenyum sinis dan pengawal segera melaksanakan perintah Raja Salomo mengambil pedang yang besar dan panjang serta dibawanya ke hadapan Raja Salomo. Ini Tuan, pedang yang diminta Tuanku. Sekarang penggalah bayi itu menjadi 2 bagian dan berikan masing-masing separuh kepada kedua perempuan ini. Iya, benar sekali Tuanku Raja Salomo. Biar adil, biar tidak ada seorang pun dari kami yang bisa memiliki bayi tersebut. Saya setuju tindakan Tuanku. Ayo pengawal, apalagi yang ditunggu? Penggalah bayi itu menjadi 2. Tiba-tiba Esther maju dan memeluk kaki Raja Salomo sambil berlinang air mata. Dia memohon belas kasihan Raja Salomo. Tuanku Raja Salomo, hamba mohon, biarkan bayi ini hidup, jangan dipenggal. Berikanlah bayi ini kepada Safira. Hambamu ini ikhlas. Ikhlas. Lebih baik bayiku tetap di tangan Safira, asalkan dia masih terus hidup. Hamba mohon Tuanku Raja Salomo, hamba mohon belas kasihan Tuan untuk bayi kecil yang tidak berdosa ini.
Raja Salomo manggut-manggut dan dengan hikmat serta pengertian dari Tuhan segera tahu siapakah sebenarnya ibu bayi tersebut. Tapi Raja Salomo masih ingin menguji hati dari ibu bayi tersebut sekali lagi. Pengawal, Iya tuanku Raja Salomo. angkat pedangmu, bersiap-siap untuk memenggal bayi ini. Siap tuan. Tuanku Raja Salomo, saya mohon belas kasihan tuanku. Biarlah saya yang dipenggal, asalkan bayi ini tetap hidup, dan berikanlah bayi ini kepada Safira untuk dipelihara. Saya rela kok mati, asalkan bayi ini tetap hidup. Pengawal, tunggu apa lagi? Ayo penggal bayi itu, biar adil, tidak ada seorang pun yang memilikinya. Pengawal, Iya tuanku Raja Salomo. tangkap perempuan ini dan masukkan ke dalam penjara. Siap tuan. Apa-apaan ini? Aku tidak bersalah. Tuanku Raja Salomo, aku tidak bersalah. Ini tidak adil. Esther, tolong aku. Tolong. Aku tidak mau dipenjara. Esther, mintalah belas kasihan Raja Salomo untuk membebaskanku. Aku mohon, tolong aku. Sakitnya tuh di sini. Sakitnya tuh di sini di dalam hatiku. Sakitnya tuh di sini melihat kau selingkuh. Sakitnya tuh di sini pas kena hatiku. Sakitnya tuh di sini kau berdua. Dengan penuh kasih sayang, Raja bangkit dari singgasana mengambil bayi tersebut dan menyerahkan kepada Esther. Esther, engkau memang seorang ibu yang penuh cinta. Seorang ibu yang mau melakukan apa saja untuk menyelamatkan anaknya. Terimalah kembali bayimu ini. Jagalah dan peliharalah dengan cinta dan kasih. Maka dia akan tumbuh menjadi anak yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Esther menerima kembali bayinya dengan penuh sukacita yang besar. Terima kasih tuanku. Tuanku adalah seorang raja yang bijaksana, penuh hikmat Tuhan. Semoga Allah nenek moyang bangsa Israel senantiasa memberkati dan memberikan umur panjang kepada tuanku. Demikianlah terdengar berita keputusan hukum raja yang penuh hikmat itu menyebar dari mulut ke mulut kepada seluruh orang Israel. Rakyat Israel menjadi takut dan hormat kepada Raja Salomo. Sekaligus mereka bangga memiliki raja yang adil, bijaksana, penuh hikmat dan pengertian dari Allah. Pada pemerintahan Raja Salomo, didirikan bait suci yang megah dan tabut perjanjian dipindahkan ke bait suci yang baru dan kemuliaan Tuhan turun memenuhi bait suci tersebut. Tuhan Allah menepati janjinya kepada Daud dan memberkati umat Israel di bawah kepemimpinan Raja Salomo. Adapun Esther hidup berbahagia bersama putranya. Demikianlah jika kita hidup dalam hikmat, pengertian, kebijaksanaan, dan hidup takut akan Tuhan, maka ada sukacita dan damai sejahtera Tuhan dalam keluarga, persekutuan dan pelayanan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Kekuatan di jiwaku, ketenangan